isu-isu mengenai penerapan Pancasila, dan kali ini kami akan membahas mengenai topik Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini kami akan mengangkat kasus nyata dari program Desa Digital di Indonesia. Latar belakang kasus. Di banyak daerah di Indonesia, masyarakat sering mengalami kesulitan saat mengurus dokumentasi administrasi seperti surat keterangan, domisili, surat pengantar, atau memperoleh informasi tentang kegiatan desa. Lalu, prosesnya sering juga memakan waktu yang lama karena harus datang langsung ke kantor desa dan menunggu pelayanannya. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, beberapa desa di Indonesia mulai menerapkan program desa digital, yaitu penggunaan teknologi informasi seperti website desa, aplikasi pelayanan masyarakat, dan sistem data penduduk berbasis komputer. Di beberapa desa yang telah menerapkan sistem digital, masyarakat dapat mengajukan surat-surat administrasi secara online. Data penduduk juga tersimpan dalam sistem komputer sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Selain itu, informasi mengenai penggunaan dana desa, kegiatan pembangunan, dan pengumuman penting dapat diakses oleh masyarakat melalui internet. Jadi, hubungan dengan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek adalah: yang pertama, ada sila kedua yang berisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam isi tersebut, teknologi ini digunakan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh layanan yang lebih mudah dan cepat, serta semua warga mendapatkan hak pelayanan yang sama tanpa perlakuan yang berbeda. Yang kedua, ada sila ketiga yang berisi persatuan Indonesia. Teknologi mempermudah komunikasi antara pemerintah, desa, dan masyarakat. Juga informasi dapat disampaikan dengan cepat sehingga dapat meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Yang ketiga, ada sila keempat yang berisi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam pengertian tersebut ada isinya, yaitu masyarakat dapat lebih mudah dalam memberikan saran, kritik, dan masukan kepada pemerintah melalui media digital. Proses pengambilan keputusan jadi lebih terbuka. Yang terakhir atau keempat, ada sila kelima yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teknologi ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pelayanan publik dapat dinikmati secara merata. Baiklah, menurut analisis saya, kasus desa digital menunjukkan bahwa perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tidak hanya bertujuan menciptakan kemajuan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan manusia, persatuan, demokrasi, dan keadilan sebagai tujuan utama penggunaan teknologi. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan program Desa Digital merupakan contoh nyata penerapan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi digunakan untuk mempermudah pelayanan publik, meningkatkan transparansi, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh warga. Baik, selanjutnya adalah 4 pilar dalam literasi digital. 1. Digital skill atau tahap digital. Hal ini terkenan dengan keterampilan seseorang dalam menggunakan perangkat lunak ataupun aplikasi dalam dunia digital. 2. Digital culture atau budaya digital. Hal ini berkaitan dengan pemahaman seseorang mengenai norma, nilai, dan budaya yang tumbuh dalam dunia digital. 3. Digital etik atau etika digital merupakan perilaku dan moral yang harus diterapkan dalam dunia digital. 4. Digital safety atau
keamanan digital, yaitu kemampuan melindungi diri, data pribadi, dan perangkat dari ancaman dunia digital.